Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun panjenengan berada, rahimakumullah, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuan kali ini kita membahas tetap seputar tentang Dzurriyyah Gusmi. Kali ini sesuai dengan permintaan tentang riwayat selayang pandang Gus Robert, salah satu putra Gusmi, mencari ilmu. Bagaimana cara mencari ilmunya? Ini yang saya ketahui, yang saya lihat, dan yang saya yakini. Nah, panjenengan tentang percaya tidaknya, tidak wajib. Kalau panjenengan percaya, Gus Robert salah satu putra Gusmi sang waliullah, kekasihullah, asadul asad, macannya macan. Itu punya putra, seorang macan tidak mungkin akan melahirkan seekor kucing. Mau tidak mau tetap dia anak macan. Maka dari itu Gus Robert itu salah satu, ya Allah, manusia yang luar biasa. Boleh dikatakan menurut akhirnya tidak belajar, tapi luar biasa tentang ilmuannya. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, memang saya Mas, yang dekat pada keluarga Gusmi itu bukan saya, melainkan istri saya, zaujah saya ataupun bojo saya. Yang dekat itu istri saya kan dinikahkan oleh Gusmi, saya dirabekne, dijudukne oleh Gusmi pada waktu itu. Akhirnya mau tidak mau saya dekat lewat istri saya. Memang dulu itu awal-awal yang dekat itu Gus Tajud dan Gus Abud, putra pertama dan putra kedua, dengan saya, dengan keluarga saya sering ke rumah, terus Gus Abud terus ke rumah, bertahun-tahun ke rumah, dekat sekali. Akhirnya karena ada sesuatu hal, ibarat repotnya Gus Abud, punya tugasnya lain Gus Abud, akhirnya Gus Abud agak jarang-jarang ke rumah. Waktu itu saya masih kos. Lah di rumah sini Gus Abud jarang-jarang ke rumah, maka Gus Robert lah ya, Gus Robert sering ke rumah. Paling saya dekat dengan Gus Robert sering ke rumah sekitar 4 tahun 5 tahun. Sehingga saya waktu ke rumah diajak ke Surabaya. Sampai 3 hari 3 malam tidak pulang, tidak bawa salin. Dijak ke Jombang 2 hari 3 hari, dijak ke Tulungagung, nginep-nginep terus menerus. Sampai saya, hadirin, ini tidak perlu dicontoh, Mas, tidak contoh. Sampai saya yang namanya saya diajak kadang-kadang ya agak ada berontaknya. Rumah kan repot sekali. Waktu di Jombang, ini cerita lucu ini. Waktu di Jombang jam 3 malam saya diajak goreng tahu takwa. Ketika menjelang subuh, Gus Robert ngesare. Saya kalau dari Gus Robert satu kamar, tukang pijit. Suruh pijit, ya Allah, jangan gitu. Pokoknya mijiti sampai lelap sare. Ketika Gus Robert sare, eling ae Mas, saya uang pas-pasan, serandal saya bawa ya tak laku dengan jinjit, cari becak ke terminal Jombang, pulang saya. Besoknya Gus Robert duka luar biasa. Tapi saya tidak masalah. Gus Robert kan bener kereng tapi dekat sekali gitu loh. Pernah lagi Mas, di Chandra Kirana, perumahan elit Chandra Kirana, Gus Robert pernah di sana berapa tahun itu. Ketika tamu sudah banyak, loh saya datangi loh, diajak ke kamar. Saya ke kamar dengan Gus Robert. Biasa Gus Robert kalau sudah cepat kaos, cepat baju, peci cepat, celana cepat, tinggal sarungan saja, sudah. San, panggilnya kan San itu, San, pijiti, dah, tak pijiti. Merasa tidak enak kan suruh cepat, alih-alih saya cepat, alih saya, jam tangan saya cepat, saya pijiti, terus pijiti. Kok lama-lama loh? Kok terlelap? Loh, terlelap Mas. Begitu terlelap, apa kaki, kaki ya? Kaki saya pindah, kan numpang buku saya pindah, tangan saya pindah, saya perhatikan, alhamdulillah ada, udah terlap, benar terlap. Saya pakai jam tangan, pakai alih-alih, pakai kopiah, saya keluar. Tamu-tamu itu, Pak, bagaimana? Gus Robert, bisa ke dalam, tunggu dulu, saya bilang gitu, tunggu dulu. Nah, Pak, saya diutus, aku keluar dengan mantor saya suruh, saya pulang kok ya. Sering begitu itu ya, itu loh kedekatan saya dengan Gus Robert pada waktu itu. Nah, karena dekatnya, saya bisa mengambil ilmu saya ambil, gitu. Akhirnya Gus Robert bercerita, San, ini loh, nah, San, waktu dulu itu kamu di dalam pondok Al-Falah Ploso Mojokediri, aku jadi pondok San.
Kamu di kamar AA toh? Saya memang di kamar AA mas. Kamar AA satu Al Azhar. Gus Bek katanya kadang di AA sebelahnya, kadang di kamar A Handayani. Tapi menurut cerita santri-santri, Gus Bek hanya sekali-kali ke sana. Tidak pernah sekolah. Sekolah tidak, maji tidak. Di pondok paling di warung malam dengan anak buahnya. Di kamar hanya yes, gitu, ngobrol-ngobrol sudah gitu aja. Di pondok Gus Bek tidak pernah. Saya belum kenal pada waktu itu. Tapi Gus Bek kenal saya. Jeli. Setelah itu san, gitu. Aku akhirnya niat mondok di Pesuruan. Di Pesuruan di pondoknya Yai Mat Ali Muhammad Lebak Winungan. Di sana ya memang Gus Robert ya putranya Gus Bek diistimewakan, kamar istimewakan, santri juga menghormati. Tapi Gus Robert tidak merasa nyenyak, tidak merasa nyaman. Kenapa? Ini gila ya. Kalau malam tidur itu Mbah Jazuli. Mbah Jazuli berarti bapaknya Gus Bek gitu. Mbah Jazuli pendiri Pondok Al Falah gitu. Itu mesti menghampiri. Ngimpi kan udah meninggal. Timpeni. Ini bahasa nih. Le mulia le no. Besoknya lagi 2-3 hari dimpen lagi mulai. Karena selalu diimpeni kon mulai, gak oleh mondok, risih Gus Robert, pulang langsung. Aku mulai kan, harus gak mondok gitu. Mulai langsung ke Kediri gitu. Turun di Kediri, dengar Gus Bek ada di Bandar. Ini loh. Aku krungu Gus Bek yang Bandar, aku mikiran, itu masuk remaja. Gus Bek di Bandar, saya kan anaknya, saya kan putranya. Jalan aku tak sowan, tak mengadukan cerita yang indah ini karepe Gus Robert begitu. Gitu. Sowan, kepanggih. Di tengah sowannya Gus Robert, gitu, bertemu dengan sang ayahnya Gus Bek. Ini jauh dari keinginan yang maunya mendekati dengan cerita, tapi Gus Bek apa? Ceritanya Gus Robert ini ya. Aku san, pedok Gus Bek lagi awalnya pedok lho, disunani aku. Bukan entek-entekan, aku langsung kelepat mulai wadul ibu. Aku anaknya, ora tong ini ayahku bapakku gak tahu pedok gak tahu pedok bisa bukan nyeneni ngono. Aku mau pedok. Loh, Gus Robert udah biasa begitu. Aku mau pedok Gus Bek jenenge itu, si remaja di anak-anak. Pulang, ini saya rasakan. Pulang bertemu dengan ibunda Bu Nyai Mik itu Bu Lilik, Bu Nyai Hajah Lilik Surati atau Buyat. Betul, diwatukan ini. Apa kata ibu? Ibu cerita dengan saya nih. Aku juga matur ibu cerita dengan saya nih. Anusan, tak ini wis Bek, nek orang Bek ya. Wis Bek, kok nek kapan-kapan Gus Bek kondur, pulang tak ceritane kita kanane Gus Bek. Lho anake, putrane kok dukane piye karepe? Lho mandiri kok ngene. Kan ibu putra segala-galanya toh. Karena tidak pernah diurus oleh sang ayah Gus Bek, tapi kabeh ibu. Begitu kondur, suatu ketika kan kondurnya lama toh. Ada yang 5 bulan, 8 bulan. Akhirnya kita kondur lama, begitu kondur ketemu dan ini diadukan. Gus Robert ku lho, kan anak putra jenengan, kok jenengan bukan ngene-ngene. Wadul iki lho, lara atine pegel ngene ya. Apa kata Gus Bek? Kang Mas. Anu Gu, dan nyeluk Gu. Dan nyeluk istrinya kan maunya ibu atau dek Gu gitu. Anu Gu. Karepku aku bapake. Wis beda wong-wong ya sok nasihati ya. Tak nasihati gak tak dukani salah tompo. Aku yo sayang to nasihati lho. Karepe anak lanang Gus Robert iki dukani lho. Dadi ya lentur begitu. Tapi yang indah sekali, pada waktu saya ditimbali mas, yang pertama kali, kan saya tidak pernah sowan sebelum dulunya sowan bersama istri saya, karena saya kenal istriku toh, ya pulis. Suatu ketika saya ditimbali pribadi, sebelum saya diajak ini, jauh sebelumnya, itu loh Mas Sarwani, Bandar timbali, masa sampai ditimbali Gus Robert, aku bingung loh, aku tidak kenal saya takut itu, enggak, aku merono, luar biasa mas, aku diajak ke kamar, ditunjukkan kitab-kitabnya Gus Bek, ternyata kitab-kitab Gus Bek itu disimpan, itu diwariskan pada Gus Robert. Gus Robert itu luar biasa. Baca kitab tidak usah buka kitabnya, langsung hafal. Aku suruh ngambil, yang satu baca. Aku bilang, Gus maaf Gus, aku gak bisa Gus. Bener aku mondok, tapi aku mondok itu tidak bisa apa-apa. Belum saya di pondok itu ranking 2 aku mengono. Loh maksudnya, ya rankingku dari bawah aku ngomong ya. Berarti kalau muridnya 40 kan berarti ranking 38. Aku bilang gitu ya. Saya tidak bisa no. Gus Bek gak gitu mah. Aku baru ketemu Gus Bek lah. Aku mikir sih, loh kok ketemu Gus Bek kok sini gala. Aku ketemu Gus Bek gak gitu, kamu bisa no. Aku akhirnya ngeles. Yang saya bisa gitu Gus, ada hadis, saya bisa untuk ngoncai. Hadis-hadis saya bisa untuk beberapa arti, beberapa makna. Oh gitu. Jadi Gus Bek itu pernah ditemui Gus Bek menceritakan tentang saya. Gitu. Terus Gus Bek bilang gini, karena kitabnya saya ditunjukkan ya luar biasa. Sampai Pak Li nih mas, Pak Li Kota Kediri yang diikuti beribu-ribu, puluhan ribu ya jamaah. Anu kan, bilang saya, ahli kitab itu Roso Gus Robert, tegas begitu. Aku percaya, saya sendiri melihat, luar biasa. Nah, akhirnya
Gus Robert gini, anusan, semuanya yang diceritakan Gusmi tentang sampean itu sampai sabar dulu, tunggu aja. Kalau sudah mendekati umur 40, kan dulu Gusmi dari saya ketika saya barabi umur kucik 22 23, di Dawi itu saya umur 23, tapi 22 ya. Lah Gusmi Dawi tentang kehidupanmu yang akan datang sampai kamu mati, sampai kamu akhirat, Gusmi sudah saya dibongkar mas semuanya, diceritakan tentang saya diceritakan. Tapi kan saya bingung menterian, kok masih gini-gini aja. Akhirnya Gus Robert yang mendekati, sabar dulu, tunggu dulu. Kalau sudah mau mendekati umur 40, makanya sing disi aku gak iso khotbah, so mas, gak iso ngaji, gak iso dakwah, gak iso menyampaikan. Loh, itu kan begitu mau mendekati umur 40, yes, buh kon dicarani, delalah mereka saya disuruh, saya diajak, saya diperintah gini-gini. Akhirnya ya sampai seperti ini. Memang sudah diramal tuh sebelumnya oleh Gusmi. Gitu loh. Kembali lagi pada Gus Robert, berarti saya garis bawahi. Gus Robert itu tidak mondok. Gus Robert itu tidak sekolah menurut hitungan, menurut akal kita, menurut pandangan kita. Tapi kepintarannya, keahliannya Gus Robert, ya memang karena dia sang putranya Gusmi, sang putra Gusmi, akhirnya lewat begitu. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, saya ingat pesannya Gus Robert pada saya. Dulu kan masalah doa kan Gus Robert pas yang memberi. Sebelum Gusmi menemui saya lihat mimpi, Gus Robert sudah mendawi aku di pesan Gus Robert begini, San, kamu baca Fatihah sebanyak mungkin sampai ke hati. Jadi bacanya ke hati dulu, lalu kau ucapkan sampai ke pikiran, istilahnya kholisun mukhlison. Kalau itu yang kamu amalkan, kalau itu yang kamu kerjakan, gitu. Suatu saat orang-orang yang memiliki ini khotam jim, orang-orang yang memiliki barang-barang harus termasuk setan, gendero selain lainnya, sak piturute, nanti akan kamu pandang dia akan terjungkal dan akan ketakutan dengan sendirinya. Terbukti sekarang ya, terbukti musola ini, kabeh dah lihat ya, seluruh jamaah musola kalau ada orang-orang yang punya jin, orang yang kerasukan demit setan dan sebagainya, dan gaib, masuk saja sudah terjungkal-jungkal dan terguling-guling, bengok-bengok, apalagi sampai tak sentuh, sampai tak geblok pundaknya dan sebagainya. Aku kira itu yang perlu saya sampaikan, aturkan tentang Gus Robert. Sekelumit selang panjangnya tentang Gus Robert, tidak sekolah, tidak mondok, tidak ngaji, tapi ahli kitab luar biasa dan ampuhnya luar biasa sekarang. Cuman sekarang sulit untuk suan-suan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.